Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Devinta Fajar Lestari, NIM 3, Muhammad Abdul Hakim, NIM 13, Anissa Divani Salma, NIM 45, dan Rohmati Fatimah Rodiah, NIM 60. Kami akan mempresentasikan mengenai teori dan praktik pengukuran estimasi reliabilitas. Pengertian reliabilitas. Menurut Sugiono, pengertian reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Reliabilitas tes adalah tingkat keajegan atau konsistensi suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajeg, relatif tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda. Menurut Sukaji, reliabilitas suatu tes adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Pada slide sebelumnya telah dijelaskan pengertian dari reliabilitas menurut pendapat beberapa ahli. Nah, dari situ kita udah tahu apa itu reliabilitas. Setelah itu, kita akan lanjutkan ke jenis-jenis uji reliabilitas. Secara garis besar, ada dua macam cara menentukan reliabilitas instrumen, yaitu dengan reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Reliabilitas eksternal ini dilakukan dengan cara menyusun dua perangkat instrumen. Kedua instrumen tersebut sama-sama diuji cobakan kepada sekelompok responden. Responden mengerjakan 2 kali. Kemudian hasil 2 kali tes uji coba tersebut dikorelasikan dengan korelasi Pearson. Adapun rumus bisa teman-teman lihat di bawah ini beserta keterangannya. Kemudian yang kedua ada reliabilitas internal. Untuk menguji reliabilitas internal dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah rumus alfa. Penggunaan rumus alfa didasarkan atas pertimbangan bahwa rumus ini dapat digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen yang skornya berbentuk skala 1-5. Selain itu, teknik ini cocok dilakukan untuk mencari reliabilitas tes berbentuk uraian. Adapun rumusnya bisa teman-teman lihat di bawah ini beserta keterangannya. Nah, sedangkan untuk tes pilihan ganda ada banyak rumus uji reliabilitas yang bisa digunakan. Uji reliabilitas yang bisa digunakan pada tes pilihan ganda salah satunya yaitu KR20. Rumus KR20 yaitu seperti ini, bisa teman-teman cermati. Di bawahnya juga sudah ada keterangannya. Selanjutnya yaitu interpretasi reliabilitas instrumen. Di sini terdapat sebuah tabel di mana kolom yang pertama yaitu besarnya nilai R dan yang kedua yaitu interpretasi. Jika nilai R berada di antara 0,80 sampai 1,00, maka interpretasinya tinggi. Jika nilai R berada di antara 0,60 sampai 0,80, maka interpretasinya cukup. Jika di antara 0,40 sampai 0,60, maka interpretasinya agak rendah.
Jika berada di antara 0,20 sampai 0,40, maka interpretasinya rendah, dan jika nilai R berada di antara 0,00 sampai 0,20, maka interpretasinya sangat rendah. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran reliabilitas. Yang pertama, ada panjang instrumen. Semakin panjang instrumen, biasanya semakin tinggi reliabilitasnya, dan instrumen yang panjang akan mampu mengukur lebih baik tingkah laku siswa dan mengurangi resiko menebak. Hal ini disebabkan tes yang cacat butirnya banyak akan memuat cukup banyak tingkah laku siswa. Yang kedua, ada rentang skor. Semakin besar variasi dan rentang skor, maka semakin tinggi reliabilitas suatu instrumen. Faktor yang selanjutnya yaitu tingkat kesulitan. Bagaimanapun, soal yang terlalu sulit atau terlalu mudah akan menyebabkan penurunan reliabilitas tes. Hal ini disebabkan tes yang terlalu sukar atau terlalu mudah menghasilkan sebaran yang terbatas dan berkumpul di ujung atas atau bawah. Selanjutnya ada faktor objektivitas. Objektivitas sangat penting di dalam pengukuran reliabilitas. Objektivitas menunjukkan seberapa jauh dua orang yang mempunyai kemampuan yang sama untuk mendapatkan skor yang sama. Dan yang terakhir adalah cara yang digunakan. Berbagai cara yang digunakan seperti metode uji ulang, bentuk ekuivalen, nilai 2, dan KR ada hubungannya dengan besar koefisien reliabilitas tes. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.